Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur, tanggal 8. Baik, teman-teman, kita akan update lagi punya teman-teman ini ya. Mungkin ada beberapa tambahan emiten-emiten yang baru muncul ya dari tadi pagi sampai sore tadi ya. Baik, teman-teman, untuk sementara teman-teman ya, informasi aja ini ya. Bahwa kenapa katanya adain dong katanya rekomendasi saham gitu ya, baik saham yang gocapan ataupun FCA ya. Saya bukannya tidak mau merekomendasikan teman-teman ya. Lebih baik sih teman-teman analisa sendiri dulu. Nanti setelah kalian analisa sendiri, coba bandingkan gitu antara analisa saya dengan maaf dengan analisa teman-teman gitu ya. Apakah ada kesamaan atau tidak. Jadi nanti itu teman-teman mungkin saya bisa menambah ilmu dari teman-teman, ataupun teman-teman ada sedikit mungkin yang diambil gitu ya dari yang saya rekam ini gitu ya. Kayak nanyain FCA ada nggak rekomendasi, apalagi kalau FCA udah saya teliti teman-teman ini ya, beberapa emiten ada yang terutama yang jatuh waktu tanggal 31 Mei ya. Udah saya terus teliti ini ya, kayak soalnya kan ya saham IPO gitu ya jatuh ke FCA udah kembali ke 50. Terus saham apalagi kemarin DMMX ya, dia belum ke 50 cuman udah FCA. Halo juga pernah masuk ke FCA, sekarang lagi bangkit. Nah yang belum bangkit itu adalah yang udah bangkit ke 51 itu IATA sama JAS ya. JAS nih udah 56 cuman dia belum keluar dari harga FCA nya. Makanya saya bilang ini kenapa gitu kan. Jadi saya lagi terus diteliti harus hari keberapa keluar dari FCA setelah keluar dari 50 harga 51-nya. Nanti mungkin dijualan normalnya di hari keberapa gitu. Mungkin saya nanti ke teman-teman bisa menginformasikan seperti itu teman-teman ya. Karena perlu untuk diteliti gitu ya emiten-emiten yang seperti ini. Tapi saya punya keyakinan sih emiten-emiten yang kena FCA mungkin nanti kedepannya pasti lepas lah gitu dari FCA ya. Baik teman-teman, terus ada satu lagi informasi. Setelah baca-baca saya tadi itu ada informasi JEMAS ya. JEMAS ternyata dia masuk ke papan pemantauan khusus. Nah, setelah tadi saya baca di sini teman-teman ya. Untuk mudahnya aja ya. Dia masuk ke sini teman-teman ke notasi khusus. Kita ketik JEMAS di sini ya. JEMAS nih. JEMAS ini, JEMAS ya. JEMAS itu masuk teman-teman ya. Perusahaan dicatat di papan pemantauan khusus ya. Hurufnya huruf X gitu ya. X ini kan perusahaan dicatatkan di papan pemantauan khusus. Cuman karena saya bilang di sini kan tidak waktu saya ketik juga di sini nih, tidak ada nama JEMAS. Tuh, tidak keluar nama JEMAS, cuman harusnya masuk gitu. Cuman masuknya pas hari kerja gitu, pas hari kerja, pas pembukaan bursa atau enggak gitu ya. Di sini juga 10 ya, poin 10 itu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Intinya disuspend lah gitu, disuspend selama lebih dari 1 kali gitu kan. Nah, makanya dia masuk ke papan pemantau khusus gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya informasi untuk JEMAS ya. Kemungkinan sih besok kalau harusnya secara teori harusnya masuk ke harga FCA secara teori ya. Makanya besok tungguin aja lah ya. Baik, kita langsung ke emiten-emiten yang punya teman-teman ya. Ada Goto dulu deh, Goto dulu ya. Goto, kenapa saya bahas Goto? Goto ada yang menarik. Foreign itu jualan 2 hari, tapi si bandar lokal masuk teman-teman ya. Bandar lokal masuk nih. Bandar lokal itu ada yang masuk pas tanggal kemarin, maka saya update deh, saya bilang kan. Karena tanggal 8 sih, tanggal 6 pantesan kagak ada mulu ya. Tanggal 6. Nah, di domestiknya ada si KI ngambil 1,9 juta ya. Bagus berarti ini kan ya. KI 1,9, terus PD ngambil 1,4 juta ya. CEU juga udah mulai ngambil lagi. Kita cek CEU tanggal 4 nya ngambil nggak, 762
Menurun apa naik? YU 7 berarti menurun ya, berarti dia hanya beli waktu tanggal 5, beli enggak? YU beli 49. Kemarin kan sempat apa namanya, sempat ngejual ya si YU itu di porennya ya. YU ya 495, terus YU 762, terus YU, nah berarti di sini teman-teman ya, pas di sini ya, di tanggal 4 dia udah mulai akumulasi lagi ya si YU ya. Jadi si akumulasi ini si KI sama si PD akumulasi terus ya. Baik, berarti kemudian sih ini baik ya. Di sini juga terlihat dari mulai tanggal 30 Agustus itu bandar lokal itu udah akumulasi terus ya dibanding dengan penjualannya yang sedikit. Cuman sayang banget Foren ngebuang sedikit-sedikit ya. 2 hari ini ngebuang, tapi pengambilan sih lebih banyak, masih lebih banyak daripada pengeluaran ya. Ini jelas banget ya ke atas ya. Kita akan beli pasar nego. Si XL masih jualan nggak? Ini saya pusing si XL nih, XL lokal jualan mulu. Ini udah mulai kempes nih si XL nih. Kita cek deh tanggal 5 udah nggak ada, tanggal 5 tanggal 4 ini kembali dia yang 80 di negosi jual lagi 80. Oh yang kemarin ini ya 81 udah kemarin, yang kemarin ya yang dapat 416 itu ya. Si XL nih, kita cek si XL ya di dasar nego ya. XL udah berarti udah nggak jualan lagi si XL Poren ya di pasar negonya. Mudah-mudahan lah si XL Poren ini udah nggak jualan lagi. Mudah-mudahan dengan si XL ini nggak jualan lagi lah, bisalah di up lah ya. Cuman nanti masalahnya di sini teman-teman. Nanti masalahnya itu ketika si XL jual seperti ini udah 2,2 juta. Ini kita tidak terdeteksi si XL itu si XL mana gitu yang jualan. Saya pikir sih dia kalau beli dari 2 perak itu 2 perak terus ngejual 1,1 juta contohnya gitu ya. Berarti keuntungan udah gede kan si XL kan. 2 perak bayangin aja di pasar nego. Ngejual di 50. Udah berapa puluh persen keuntungan ya. Makanya ini sekarang udah nyaru kan antara si XL yang beli di sini tuh udah kemungkinan si XL nggak bakalan beli banyak-banyak karena udah ngumpulin barang sejak kapan tahu gitu, bulan kemarin ya di 2 rupiah itu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi si XL sekarang ingat ya, yang keluar dari sini itu sekarang itu udah ketahuan ya, bukan si XL retail tapi XL yang jual di Poren itu ya. Nah, mungkin nanti ketahuannya dia kan dijual tuh 2 nih antara si XL itu nih teman-teman lihat ya. Jadi di pasar nego itu si XL itu jual itu ke Poren sama ke domestik, dibagi 2 ya. Domestik tuh kayak domestik dia, domestik itu ngejual 2 dia itu. Jadi ada yang dijual ke domestik, ada yang dijual di Poren sendiri. Jadi kalau yang Poren mungkin ketahuan ya, cuman kalau yang di domestiknya ini yang nggak ketahuan. Mungkin kalau di domestik ya di Poren ya ketahuan lah si XL ini. Model ini kan si XL ini udah pasar nego udah ngejual, cuma kita lihat reguler kan dia jualan nggak. Tuh kan dia jualan kan 1,2 miliar kan. Berarti emang si XL yang jualan kemarin jualan di pasar nego diambil sama Poren, sekarang jualan di reguler nih di harga normal 50 perak. Keren banget ya. Tapi dengan jualan seperti itu menjadikan mungkin ini sempetan ini mau di-up lah ya, karena udah tidak ada yang mengganggu lagi ya. Baik, Goto sekian dulu untuk informasinya. Terus ada Teguk bagaimana Teguk bagus nih teman-teman. Teguk Poren udah ngambil ya. Poren ngambil dari tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Poren ngambil dari tanggal 5. Siapa Poren yang ngambil? Ada Cece teman-teman, bagus ya. Si Cece itu dia beli tanpa jual ya tanggal 5 itu ya. Kalau dinetkan si Cece bagus. Ya bagus nih kalau si Cece yang ngambil. Cuma sayang banget dia tidak menutup gapnya ya di 50 ya. Kalau dia menutup gapnya aja udah keren banget. Ya optimis lah Teguk bisa nyampe lah ke targetnya ya di tanggal 22 yang waktu saya tulis ini ya. Harga 72 optimis lah ya. Harus optimis dong. Cuman karena di sini doang udah keluar si candle ini ya, akhirnya dia ke bawahin lagi. Mudah-mudahan sekarang
ada pertanda dia mau ke atas, karena si bandar lokal juga dia udah beli teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dengan bandar lokal sama pembeli ya dia udah bisa nge-average harga, mungkin bisa di up ya. Baik teman-teman, terus selanjutnya ada nasi sambil negup makan nasi. Nasi bagaimana nasi perkembangannya? Nasi pas di garis yang saya gariskan, mudah-mudahan tidak keluar dari situ, cuman ya dengan sangat bijak dan sana ternyata foreign jualan teman-teman ya, masih jualan, dia tidak akumulasi, dan sekarang juga MA 10 sama MA 20 nya udah mulai di atas, cuman dia belum menembus MA 200 ya. Mudah-mudahan sih tidak nembus sedikit, cuman bisa di up lah gitu ya. Tapi di sini tanda-tanda si foreign jualannya udah luar biasa teman-teman sih, terjun banget jualannya. Mungkin kalau si lokal ya jualannya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit nggak terlalu banyak, cuman si foreign doang yang jualan ya, yang agak banyak si foreign teman-teman. Kita lihat dari tanggal 2 deh ya, jualan ya ZP AKBK ke sini bersih gitu ya. Coba lihat di domestik juga sebenarnya ini jualan teman-teman ya, tuh lihat jualan banget ya. Jadi siapa domestik yang jualan tanggal 2 September, ada si MG sama si CP ya, yang nerimanya belum ada broker yang besar gitu ya, paling si Becky doang. Jadi untuk nasi ya harap bersabar aja, si foreign lagi jualan, mudah-mudahan bisa ditahan di area 105, dia di candle bullishnya ya, yang suka saya tarik, mudah-mudahan tidak jebol ke arah sini ya, mudah-mudahan ditahan di area MA 200 ya, mudah-mudahan saya seperti itu teman-teman. Karena target kita kan ke 225 ya. Target kita tinggi teman-teman, tenang aja ya. Kita ikutin aja permainan mereka gitu. Foreign berarti udah tinggal tunggu aja lah. Kalau dia dikasih ke sini dan ada pantulan terus ada akumulasi dari foreign lagi, mungkin itu kesempatan buat teman-teman yang punya emiten nasi. Terus ada PART. PART. Cipta Perdana. PART ini adalah emiten IPO. IPO udah diangkat ya, lumayan tinggi ini. Udah saya kasih garis di area si candle kepala merah. Nah, ini juga udah ngeluarin kepala merah teman-teman. Yang artinya kalau udah ngeluarin kepala merah seperti ini, biasanya dia mau menuju sini lagi. 1 2 mudah-mudahan bisa tembus ya ke 172. Cuman ini kenaikannya udah berapa ya? Kenaikannya udah ya baru 65% lah, belum 100% ya. Mudah-mudahan bisa lah ya. Dari bandar lokal udah akumulasi lagi semenjak dia pembuangan secara signifikan, sekarang udah ngambil dari tanggal 4. Tanggal 4 kita lihat tanggal 4 ada siapa domestik, ada XL, MG, XAYP. MG lah udah masuk, cuman ya yang banyak YP. Tapi YP tenang teman-teman. YP itu adalah blokan yang terbagi dari 3 bagian, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi ada W-nya ada, terus dia sebagai retail juga iya, sebagai foreign juga iya gitu kan, sebagai market maker juga iya, XL juga sama. Itu mungkin XL inilah yang akan kita lihatin dia rontok apa enggak. Kalau XC-nya rontok ya, udah rontok 18.000. Teman-teman kita masih ngambil 2000-an tapi sedikit yang ngambilnya ya. Sini juga udah ada AEP, Becky, MG yang mudah-mudahan lah ya mereka bisa kerjasama terus bisa memberikan perlawanan, nah, bisa ke atas ya, karena ini bandarnya CEP. Terus kita lihat dari Foreign juga ngambil dari tanggal 4 September ya. Di sini ada AKZP sama BK yang mimpin. AK bagus ya, cuman sayang banget si Cece keluar ya. Aduh, si Cece keluar bro ya, nggak apa-apa lah ya, keluar, yang penting digantiin sama si AK sama si JP ya. Mudah-mudahan bisa di up karena udah ngasih tanda dia mau ke sini. Cuman ini dari mudah-mudahan sih bisa nembus lah MA 10 sama MA 20 nya ya. Saya juga bandar lokal, bandar si foreign juga belum keluar ya. Udah banyak banget sih barang si foreign ya. Ini masih tinggi banget ya. Mudah-mudahan ya bisa di up ya. Oke, selanjutnya ada emiten Doh nih udah lama nih nggak dibahas ya Doh ya. Ini kalau orang-orang suka bilang, wah di Doh maka tukar-tukaran, ternyata tukar-tukaran juga bisa di up ya. Ini waktu di sini tukar-tukaran teman-teman, di sini tukar-tukaran dan akhirnya si Doh itu di up juga gitu kan, sampai ke harga berapa nih? Ke 66 lah, saya udah nargetin ke harga 64.
cuman belum ketembus sama apa namanya, sama ininya ya, sama bodinya ya, baru ketemu sama shadownya. Saya yakin tidak akan ketemu sama bodinya. Maka kita akan tulis di sini target lagi ya. Ini belum tersampai ya targetnya ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, bulan 9 2024. Ya mudah-mudahan si Doh ini memberikan perlawanan ya, bisa sampai ke bodinya lah gitu ya. Ini juga udah ngasih tahu dia mau ke arah 63 ya. Kalau udah menembus bodinya baru kita pindahkan target selanjutnya ya. Target selanjutnya saya punya harga di, wah sih jauh nih, di 85 teman-teman ya. Nanti aja kita tulisnya ya. Ini ada poren masuk teman-teman ya. Poren masuk dari kemarin masuk ya teman-teman, tanggal 6 ya. Mudah-mudahan di up ya. Siapa yang masuk? Cuma BKW yang masuk 101.000 lot ya. Kita lihat untuk domestik dia tukar-tukaran enggak, seperti suka tukar-tukaran kan. Oke, kita lihat di gross. YB 1,3 juta, AO enggak sampai jutaan, FS enggak sampai 1 jutaan, YB ya. Kita YB, berarti YB yang ngejual. YB ngejual 1,2, artinya dia masih ngambil ya. AO yang ngambil ya 647. Nah, kita periksa sehari sebelumnya ya. Kita periksa hari sebelumnya. Mana ini udah update belum? YB masih jualan 1,5 ya. YB jualan 1,5. Bukan tuh kan AO kan, AO yang ngejual. YB yang kalau tadi kan AO masuk ya. Nah, sekarang kemarin YB masuk. Nah, terus AO keluar. Hari tanggal 6-nya itu si YB keluar, AO masuk. Nah, kan tukar-tukaran tuh, ya biarin aja. Berarti kan ada ada bandarnya di dalam gitu ya. Berarti YB sama si AO ini bandarnya gitu kan. Nah, kita lihat di gross. Mana grossnya? Tuh kan YB ketemu YB gitu kan. Ini ada 510 ya, mungkin inilah dua nih, CSA yang nampung, si DR keluar gitu kan, nampung lah mereka gitu kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ini kan di bandarnya si YB udah ketahuan YB MGAO ya di sini gitu. Maka kalau mereka tukar-tukaran biarin aja, mereka kan yang mengatur gitu kan, harus transaksi juga kan harus gede gitu, lumayan kan ngambil 1 atau 2% gitu kan. Jadi di sini teman-teman si bandar lokal udah mulai keluar, udah jualan dari tanggal 27 ya. Dia sempat memangap harga. Jadi di sini yang memangap harga adalah bantuan dari Poren ya, bantuan dari Poren dan si lokal. Ini Poren udah masuk nih. Ya mudah-mudahan si bandar Poren bisa memangap harga ya, karena emang butuh gede juga sih untuk ngangkat Doh itu walaupun di harga 59. Ya mudah-mudahan nyampe target pertama ini ya di 65. Kalau kata orang udah ketembus, kalau saya belum ya, harus ketembus dengan body. Oke, terus ada lagi gadget CO deh, gadget CO. Gadget CO. Gadget CO. Mana ada apa gadget CO? Ada apakah gadget CO? Gadget CO itu udah bagus teman-teman ya. Gadget CO bagus nih teman-teman, cuma dia meninggalkan gap aja nih di 92 nya. Tapi ini lagi uptrend, biarin aja. Kalau lagi uptrend ya jangan menghiraukan dulu ini, kecuali dia udah kepakai candle merah. Yang seperti saya bilang ini candle kembar ini bahaya, harus ke bawahin dulu. Nah sekarang mudah-mudahan sih bisa nembus ya. Nembus aja udah enak banget ya. Target ke 106 ya, mudah-mudahan bisa ketemu 106. Nanti kalau selanjutnya bisa ke 118 teman-teman ya. Keren banget nih 118 ya. Ya mudah-mudahan si bandar lokal juga si GJC udah bagus bener. Berapa hari nih? Dari tanggal 5 ya. Kita lihat bandar lokal siapa yang ngambil. Domestik. Ada si YP, SQ, CP, CC, PD, DH, FZ. Berarti si YP inilah yang ngambil 125.000 lot ya. Ada si SQ juga ya, lumayan lah gitu ya, sama si CP sama si PD yang mungkin ya. Masih DH juga udah masuk. Ya mudah-mudahan lah si GJCO ini di up ya, karena di sini emang ada bandarnya teman-teman. Makanya teman-teman kalau si GJCO ke bawah udah istilahnya nyimpen aja di bawah, nyicil di bawah, karena ini emang ada bandarnya ya kalau GJCO itu. Jadi walaupun istilahnya ke bawahin,
dia tidak akan lama-lama disimpan di bawah ya. Contohnya di sini juga nggak lama-lama kok, ada up-nya gitu ya, di bawah ada up-nya, bawah ke bawah ada up-nya. Nah ini kesempatan sebenarnya, ini di 72 itu kesempatan apabila nanti turun ke 72, teman-teman mungkin bisa mulai nyicil ya. Targetnya untuk pertama kali ke sini ya. Untuk menembus ini emang agak susah dikit ya. Kalau tidak bisa nembus ini, nanti ini kamera merah sejajar lagi, jadi kepala kembar, akhirnya mau ke bawahin lagi ya. Tapi kalau dia udah nonjolin dikit si kepala merahnya atau open gap up, tapi dia turun dikit tapi nonjolin si kepala merahnya, nah dia udah melakukan percobaan, dia akan turun sedikit baru dia menembus itu, biasanya seperti itu ya. Alasannya apa ya, si bandar lokal ini udah akumulasi gitu aja ya. Kita lihat inet deh, update inet deh. Inet ini saya lihat di inet ya, inet inet nggak terlalu banyak yang ngambil ya. Coba lihat inet ada YB teman-teman sama si MG ini ya, masuk ya, udah mulai masuk untuk lokalnya ya. Lokal itu udah masuk, keren banget nih. Mudah-mudahan ini jadi step ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Kalau step ketiga keren banget teman-teman. Ini udah target udah kesini ya. Ini mah bisa lah gitu ke atas ya. Bisa ini malah si inetnya bisa ke atas. Walaupun si forennya jualan, tapi si bandar lokalnya akumulasi. Saya optimis kalau si inet bisa ke atas. Oke teman-teman, dari sini inet dulu shot. Wah udah keren banget si inetnya ya. Gak apa-apa lah, biarin lah si bandar foren jualan. Cuman berarti ada kemampuan si YB sama si MG untuk akumulasi barang-barang foren. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin pagi-pagi akan kita update lagi. Siapapun, siapa tahu ada yang berpotensi untuk up ya dari emiten teman-teman. Oke segitu aja ya, ciao ya.